بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada keterangan risalah yang kedua dari silsilah Sa'adatil Mar'a Al-Muslimah yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullahu ta'ala wa ra'aha. Pada risalah Sa'adatul Iman wa Tauhid wal Aqidah, kebahagiaan iman, tauhid dan aqidah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki pada halaman ke-9 dari buku tersebut. Berakhir kita pada pembahasan tentang seseorang wanita terkadang bisa mempengaruhi seorang suami. Kita baca keterangan dari Syekhah Ummu Abdillah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 alasan. Biasanya seorang laki-laki, seorang ikhwan ketika ingin menikahi seorang perempuan, seorang akhwat, ada alasannya. Alasan yang sering terjadi ada 4. 5 liha, dikarenakan harta wanita tersebut. Ada ikhwan ingin nikahi akhwat, kadang dikarenakan harta sang akhwat, dia orang yang mampu, sehingga ketika menikahinya paling tidak si ikhwan ini tadi mendapatkan percikan, bisa nebeng fasilitas, nebeng rumah, nebeng kendaraan, bahkan nebeng pekerjaan kalau seorang wanita tersebut pengusaha yang punya pekerjaan. Walihasabiha, yang kedua
seorang laki-laki ketika menikahi seorang wanita itu, kata Rasul, terkadang sebab kedudukannya, posisinya. Mungkin dia berasal dari kabilah yang terkenal, yang besar, yang disegani. Misalkan dari suku Quraisy yang ada pada zaman Rasul alaihi salatu wasallam, ini kabilah yang terkenal. Atau mungkin dikarenakan sang perempuan tadi dari keturunan ningrat, misalkan keturunan darah biru. Atau mungkin wanita tersebut termasuk dzurriyyah Nabi alaihi salatu wasallam, keturunan Rasul yang dikenal dengan syarifah, sehingga ikhwan tertarik untuk menikahinya. Atau dikarenakan dia orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Wali jamaliha. Yang ketiga, Rasul menyebutkan seorang laki-laki itu ketika menikahi seorang wanita terkadang dikarenakan kecantikannya. Itu kebanyakan laki-laki ketika mau cari istri biasanya cari penampilannya yang indah, yang elok, yang ayu, cantik. Itu normal ya, manusiawi. Kemudian yang keempat, walidiniha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkadang seseorang ketika menikahi seorang akhwat dikarenakan agamanya, dikarenakan akhlaknya yang bagus, dikarenakan ketakwaan dari wanita tersebut, atau dikarenakan ilmu yang dimiliki oleh seorang wanita tadi. Misalkan dia seorang alumnus pondok pesantren, seorang ustazah, seorang talibatu ilmin, penuntut ilmu, orang yang punya hafalan Al-Quran, orang yang punya hafalan hadis, pintar dalam bahasa Arabnya, dikarenakan ada nilai plus pada agamanya tadi. Akhlaknya juga bagus, akidahnya bagus, tauhid, fikihnya juga bagus, dia punya ilmu. Kemudian Rasul menyebutkan dari 4 kriteria tadi, 4 pilihan bagi seorang ikhwan ketika hendak menikahi seorang wanita. Rasul menyebutkan fadhfar bidzatid din, maka beruntunglah engkau dengan wanita yang memiliki agama yang bagus. Keberuntungan bagimu jika bersama wanita yang bagus agamanya. Itu maksudnya pilihlah wanita yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, bagus akidahnya, bagus ilmunya, fikihnya bagus, ngajinya bagus, bacaan Al-Qur'annya bagus, sehingga ada ilmu pada dia tadi, ada takwa pada dia. Itu yang dianjurkan oleh Rasul SAW. Taribat yadak. Namun kalau seandainya engkau tidak memilih orang yang bagus agamanya tadi, Rasul menyebutkan taribat yadak, engkau telah mengotori kedua tanganmu. Maknanya apa? Kebinasaan, kecelakaan yang kau dapatkan di hari kemudian. Sehingga dari 4 kriteria wanita tadi, yang paling afdol dan yang paling wajib untuk dicari adalah yang bagus agamanya. Namun kalau seandainya didapati 4 tadi, ada pada seorang wanita dia yang memiliki banyak harta, kemudian kedudukannya bagus, kemudian dia orang wanita yang cantik, yang bagus juga agamanya, itu namanya fabiha wa ni'mah. Itu namanya nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur.
cahaya di atas cahaya. Tapi jarang, ya, jarang didapati wanita yang terkumpul padanya 4 perangai ini tadi. Dianya cantik, dianya bagus agama, dia orang yang berharta, dia berasal dari orang yang disegani di wilayah tersebut, dari orang yang terpandang. Sangat-sangat jarang. Al hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, wa hakadzal mar'atu 'alaiha ikhtiyaru sahibil imani wad din. Demikian juga seorang wanita, seorang akhwat, wajib bagi dia untuk memilih pasangan yang memiliki iman dan memiliki agama. Ini wajib. Seorang muslimah, seorang akhwat kalau ingin cari pasangan jangan juga sembarangan. Cari yang imannya bagus, takwanya bagus, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ikhtira ahluddin, maka apabila yang dipilih tadi adalah orangnya ahluddin, yang bagus agamanya, tatakawwanul usaru alal aqidati wad din wa makarimil akhlaq, maka akan terbentuk al usar, keluarga, rumah tangga yang dibangun di atas akidah dan dibangun di atas agama serta makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Maka tatkala seorang wanitanya adalah wanita yang baik, wanita yang bagus agamanya, berakhlak, punya iman, punya takwa, kemudian suaminya juga orang yang punya iman, punya takwa, maka akan terbentuklah rumah tangga yang baik pula, akan melahirkan bibit-bibit unggul, akan melahirkan keturunan-keturunan yang terdidik, terbina di atas akidah dan iman, di atas akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian beliau mengatakan, wa hakadha wa kam min imra'atin tazawwajat bi rajulin munharifin falam taslam min inhirafihi. Berapa banyak seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang menyimpang, lalu wanita tadi tidak selamat dari penyimpangan suaminya tadi. Seorang wanita yang dulu sudah mengenal pengajian salaf, sudah ikut pengajian yang benar, namun menikah dengan seorang suami yang suami tadi bukan di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, namun di atas akidah asyairah, atau di atas akidah ikhwanil muslimin, atau di atas akidah mu'tazilah, maka wanita ini tadi tidak mungkin bisa selamat. Apa sebabnya? Sebabnya adalah wal mar'atu sari'atut ta'atsuri bizauj, dikarenakan wanita tersebut cepat terpengaruh dengan suami. Wa khasatan idza ahabbathu wa ruziqat minhu auladan, secara khusus lagi, terlebih lagi kalau wanita ini tadi betul-betul cinta terhadap suaminya dan dia sudah punya anak, apalagi nurut. Bahkan seorang wanita muslimah bisa murtad, bisa berubah menjadi musyrik, menjadi kafirah, menjadi musyrikah, murtaddah. Dengan sebab apa? Dengan sebab suaminya. Sering kita mendengar berapa banyak, ya, alangkah banyaknya dari kalangan wanita akhwat muslimah berubah menjadi agama Nasraniyah atau beragama Hindu atau agama-agama yang lainnya dengan sebab apa? Ikut kepada suaminya.
Wa kam min rajulin tazawwaja bimra'atin munharifatin fil aqidati fata'athara biha. Juga sebaliknya, berapa banyak seorang laki-laki, seorang ikhwan yang menikahi seorang perempuan menyimpang akidahnya, lalu terpengaruh dengan istrinya. Kama hasala li Imran ibn Hittan wa qad kana sunniyan fadilan, sebagaimana yang pernah terjadi pada sosok Imran bin Hittan, seorang ahlul hadis. Imran bin Hittan ini dulu seorang sunni salafi yang punya kemuliaan, digolongkan sebagai ahlul hadis, bahkan termasuk dalam perawi dari rijal al-Bukhari. Wa kana ladaihi ibnatu ammin minal Qa'adiyah, firqah minal Khawarij. Ketika itu si Imran bin Hittan ini punya sepupu dari mazhab Khawarij, dikenal dengan Qa'adiyah. Qa'adiyah itu salah satu sekte Khawarij yang tugasnya cuma memprovokasi umat, memprovokasi masyarakat. Ideologinya dia bukan bagian lapangan yang melakukan eksekusi bom mengebom, bukan, tapi dia yang mensupport. Zaman dulu ada orang yang seperti itu, di zaman sekarang juga ada yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dulunya seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang dikenal bisa mengajarkan Al-Quranul Karim. Bahkan di zaman Umar bin Khattab pernah dibuatkan rumah tahfidz, ya, kalau istilahnya punya pondok pesantren. Itu di zaman Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab mengirim surat kepada Abdullah ibnu Amr al-As atau kepada Amr bin As ketika itu sebagai gubernur Mesir untuk membuatkan si Abdurrahman bin Muljim ini tadi pondok pesantren. Namun ternyata dia terpesona dengan seorang wanita yang bernama Kutom. Si Kutom ini tadi mempersyaratkan kalau mau nikahi dia, syaratnya tebas lehernya Ali bin Abi Thalib, balaskan dendam, yaitu Ali bin Abi Thalib harus mati pula. Dibunuhlah oleh Abdurrahman bin Muljim. Orang yang belakangan juga sama seperti Imran bin Hittan ini tadi. Dia nikahi seorang wanita sepupunya sendiri. Di kalangan Arab itu biasa nikah dengan sepupu, dikarenakan sepupu itu bukan mahram. Apa tujuannya? Tujuan Imran bin Hittan, fa'arada ayyatazawwajaha liyad'uha ila Allah wa yajurraha ila sunnah. Niatnya Imran bin Hittan untuk nikahi sepupunya tadi, niatnya baik. Dia ingin menikahinya dalam rangka mau ngajak dia kembali kepada Allah dan menariknya kepada sunnah. Masya Allah, niat yang baik, ya, betul-betul niat yang bagus. Ada upaya untuk ngajak, untuk dakwai, bukan semata-mata dikarenakan nafsu syahwat, bukan, tapi ingin mengajak dia kepada sunnah, ingin mendakwai dia. Akan tetapi lakinnaha sarafathu ila madhhabiha, akan tetapi justru sebaliknya, perempuan ini malah menarik Imran bin Hittan
kepada mazhabul Khawarij. Luar biasa. Ya, sungguh sangat benar kata orang Arab, man jalas janas. Siapa yang duduk-duduk itu nanti akan mengikuti orang yang sejenisnya. Kalau dia orang yang baik, duduk-duduk dengan orang yang buruk, nanti dia akan mujanasah, akan terpengaruh dengan orang yang buruk. Demikian anak-anak kita. Kalau dia berteman dengan anak-anak yang suka baca Al-Quran, belajarnya di masjid, ngumpulnya orang-orang pengajian, maka yurja minhul khair, diharapkan kebaikannya. Namun sebaliknya, kalau anak-anak kita ini, remaja-remaja kita, duduknya di mall, nongkrongnya di mall, di taman, ya, di tempat-tempat hiburan, maka yukhsha alaihi asyarr, dikhawatirkan padanya akan muncul keburukan. Si Imran bin Hittan ini sampai-sampai memuji Abdurrahman bin Muljim. Ya, bayangkanlah, pembunuhnya Ali bin Abi Thalib dipuji dan disanjung oleh dia dalam bait syair. Imran bin Hittan mengatakan, ya dharbata min taqiyyin ma urida biha illa liyablugha min dzil arsy ridwana. Wahai tebasan orang yang bertakwa, sungguh dia tidak menginginkan dari tebasan tersebut melainkan keridhaan dari pemilik arasy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, alangkah cepatnya penyimpangan itu tadi terjadi. Yang dulu dikenal bagus, tiba-tiba memuji seorang pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mulia, yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Namun sampai segitunya Imran bin Hittan memuji pembunuh Ali bin Abi Thalib. Dari sini kita ambil faedah, ayyuhal akhwat wal ummahat, ketika anak kita, anak gadis kita dewasa, jangan terpesona dengan kemilau harta para ikhwan, ya, namun cari menantu yang punya ilmu, punya iman, punya takwa. Ya. Insya Allah anak kita akan dimuliakan, punya akhlak, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhah, iyadzan billah, akhrajathu minas sunnah ilal bid'ati wa minas sa'adati ila syaqawati wa minan nuri ila zulmah. Kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah, ini wanita telah mengeluarkan laki-laki tersebut dari sunnah menuju bid'ah, dari kebahagiaan menuju kebinasaan, kesengsaraan, dan wanita ini telah mengeluarkan laki-laki tersebut dari cahaya menuju kegelapan. Kemudian kata Syekhah Ummu Abdillah, wa min qabli ayyujadal waladu syuri'at tahsinuhu min syarri syaitan wa syirkihi. Dan sebelum didapati anak, sebelum lahir anak tersebut, disyariatkan bagi orang tuanya untuk membentengi anak tadi dari keburukan syaitan dan kesyirikan terhadap syaitan. Nah, ini juga disyariatkan.
Bahkan digolongkan oleh para ulama seperti Syekh Abdullah ibnu Abdurrahim Al-Bukhari di dalam kitab beliau Huququl Aulad. Kata beliau termasuk hak anak sebelum lahir qoblal wiladah adalah mencari pasangan yang baik, mencari ladang yang baik, ikhtiarul memilih ibu yang baik. Itu yang pertama. Kemudian juga apa? Berdoa, meminta perlindungan kepada Allah ketika hendak melakukan hubungan suami istri. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlahu," kalau bahwasannya salah seorang dari kalian ingin menggauli istrinya, faqal bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Rasul mengatakan kalau seandainya salah seorang dari kalian tatkala hendak menggauli istrinya, tatkala hendak hubungan suami istri, lalu sang suami mengucapkan bismillah, ya Allah, aku menyebut namamu, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana, dan jauhkan anak keturunan kami dari gangguan syaitan. Lihat, doa ini diucapkan sebelum melakukan proses pembuahan. Seorang ayah dianjurkan dalam syariat Islam untuk meminta kepada Allah supaya anaknya dilindungi dari keburukan-keburukan syaitan. Syaitan itu ayyuhal akhwat wal ummahat, tidak ada yang namanya tidur. Sebagian para ulama mengatakan kalau syaitan itu tidur, maka kita bisa tenang dari gangguan syaitan. Namun syaitan iblis laknatullah alaihi sudah bersumpah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. 4 penjuru semuanya diupayakan oleh syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam. Dalam ayat yang lain syaitan telah bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan semuanya mereka. Itu janji syaitan. Sehingga dari sini penting bagi kita semua untuk melindungi anak keturunan kita dari syaitan sebelum dia muncul ke muka bumi ini tadi. Rasul menyebutkan, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalik, sesungguhnya kalau dia ditakdirkan memiliki anak pada hubungan badan tadi, lam yadurruhu syaitanun abadan, maka syaitan selama-lamanya tidak akan bisa memadaratkan anak tersebut. Lam yadurruhu syaitanun abadan, maka syaitan tidak akan bisa memadaratkan selama-lamanya. Itu bacanya lam yadurruhu, ya, di fathah karena dia jazm,
dari fi'il mudha'af, ya. Syaitan tidak bisa menyesatkan, tidak bisa memudaratkan. Kemudian wa ummu Maryam, dan ibunya Maryam. Ibunya Maryam yaitu Imratu Imran. Lamma wada'at ibnataha qalat, lihat, ibunya Maryam yang dikenal dengan Imratu Imran, ya, Imratu Imran yang disebutkan dalam surat Ali Imran, keluarga yang salih. Lamma wada'at ibnataha qalat, tatkala dia melahirkan putrinya yaitu Maryam, qalat, lalu Imratu Imran mengatakan, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Imratu Imran. Imratu Imran, ibunya Maryam, mengatakan, wa inni sammaituha Maryam, sesungguhnya aku akan namai putriku ini bernama Maryam. Wa inni u'idzuha bika, dan sesungguhnya aku meminta perlindungan atau memberikan perlindungan kepada dia, bika, dengan sebabmu ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya yaitu Isa alaihissalam, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terlaknat, terkutuk tersebut. Lihat di sini, seorang ibu sudah memohon kepada Allah agar anaknya dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Nah, ini penting juga bagi kita semua. Sebagai orang tua, pernahkah kita mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungilah anakku dari godaan syaitan, lindungilah anakku dari jalan-jalan syaitan, berikan penjagaan kepada dia untuk tidak disesatkan oleh syaitan dari jalanmu yang lurus. Pernahkah kita seperti itu, ayyuhal ummahati wal akhwat? Ataukah yang kita doakan untuk anak kita, mudah-mudahan nak kamu jadi dokter, ya, mudah-mudahan kamu jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, ya. Namun terlupakan, terlalaikan dari mendoakan anaknya tadi supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Wa hassanat ibnataha Maryam wa hassanat aidan dzurriyyata ibniha qabla wujudihim minasyaitonir rajim. Imratu Imran telah membentengi putrinya yang bernama Maryam tersebut, dan juga membentengi keturunan si Maryam sebelum mereka ada di muka bumi ini dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wallahu alam, mungkin ini juga sebab Isa ibnu Maryam tidak ditusuk oleh syaitan ketika lahirnya, ya. Disebutkan dalam hadis itu, seluruh Bani Adam itu ketika lahir perutnya ditusuk oleh syaitan di khasirohnya, di pusarnya, kecuali yang disebutkan dalam hadis ini tadi adalah imra'atu, atau yang disebutkan di hadis, ya, itu Isa alaihissalam, ya. Wallahu alam. Mungkin dikarenakan berdasarkan ayat Al-Quran ini tadi. Pertanyaannya,
Ini mau tanya ke yang di depan. Imro'atu Imran ini punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak bernama siapa? Abdullah. Siapa? Isa alaihissalam. Siapa namanya? Hah? Cabai rawit? Hah? Barakallahu fiik. Ya, Maryam itu punya anak namanya Isa. Ya, sehingga Isa dan Maryam adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Ya. Isa alaihissalam dan Maryam adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia biasa, tidak layak disembah, tidak layak dituhankan. Mereka adalah manusia biasa, namun mereka adalah orang yang mulia. Isa alaihissalam seorang nabi, Maryam adalah seorang wanita yang salihah. Dia bukan nabi, itu pendapat yang rajih. Dia cuma siddiqah, ya, siddiqah, wanita yang jujur, wanita yang muslimah, mustaqimah, mukminah, salihah, wanita terbaik juga. Namun dia tidak layak untuk dituhankan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak yang bernama Maryam. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak juga dilahirkan, dan tidak ada sesuatu yang setara, setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis buku ini, fala khiyanata bainaz zaujain, maka atau al-aqidah tamla'ul quluba bimahabbatillahi wa ta'zimihi. Akidah itu memenuhi hati dengan penuh kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akidah. Ya. Akidah yang baik, iman yang benar, ya, akan menjadikan hati ini penuh dengan cinta kepada Allah, penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita semua untuk belajar permasalahan akidah, permasalahan tauhid, sesuatu yang sangat penting. Kalau seseorang tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah yang benar, maka hatinya kosong. Jangan sebaliknya. Sebagian akhwat, sebagian ummahat, kalau pengajiannya berkaitan dengan fikih keluarga atau fikih pranikah atau jual beli online, semangatnya luar biasa. Tapi kalau pelajarannya berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan iman, ini lemas, lesu menghadirinya, sungkan untuk datang, menganggap remeh pelajaran tersebut. Dalam keadaan pelajaran tauhid, iman, akidah adalah pelajaran yang menentukan kekal seseorang di neraka ataupun tidak, adalah pelajaran tauhid. Kalaupun seandainya seseorang memiliki dosa yang banyak seluas mata memandang, namun dia memiliki iman dan tauhid yang besar, ada kemungkinan dosanya tadi digugurkan dengan sebab tauhid, dan ada kemungkinan bisa menjadi sebab minimalnya dia tidak kekal dalam neraka dengan sebab tauhid tadi. Namun kalau seandainya sebaliknya tauhidnya rapuh, ternodai dengan kezaliman yaitu kesyirikan, maka walaupun fikihnya bagus, muamalahnya bagus, akhlaknya bagus, itu semua la tanfa'uha, tidak akan bermanfaat bagi wanita tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Makanya ya, orang yang rajin belajar akidah, belajar tauhid, al-asma' was sifat, akan timbul khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan timbul muncul rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau,
Fala khiyanata bainaz zaujain. Maka dengan akidah yang bagus, akidah yang bersih, iman yang murni, tauhid yang besar, fala khiyanata bainaz zaujain, maka tidak akan terjadi khianat antara suami dan istri. Semuanya tadi berasal bersumber dikarenakan tidak bagusnya akidah dalam rumah tangga. Semua penyimpangan-penyimpangan di rumah tangga, khianat dalam rumah tangga, itu semua didasari tidak adanya akidah yang bagus. Kalau istrinya akidahnya bagus, akidahnya murni, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membangkang terhadap suaminya. Demikian juga seorang suami, dia tidak akan menzalimi istrinya kalau dia punya akidah yang baik. Nafkah akan diberikan sama dia, hak-hak istri akan diberikan. Li'annahuma yuraqibanillah, dikarenakan kedua pasangan tersebut, suami dan istri, merasa diawasi oleh Allah. Wa ya'lamani annal wuquf baina wa ya'lamani annal wuquf baina yaday rabbil ibadi qarib. Keduanya tadi, suami dan istri dari pasangan tersebut, dia akan tahu bahwasannya al-wuquf, berhenti, berdiri di hadapan Rabbil Ibad, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qarib, sangatlah dekat. Dekat sekali. Umur kita ada sebagian yang sudah 30, ada yang sudah 35, ada yang 40, ada yang 45, 50, ada yang mungkin sudah masuk 60 dalam menjalani rumah tangga tersebut. Kematian dekat bukan? Dekat. Maka dari sini kami nasihatkan kepada para akhwat dan ummahat, hendaklah memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah terhadap diri-diri kalian. Banyak mengalah terhadap suami, banyak melemah, jangan menguatkan egois. Itu semua tidak akan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, harta yang kalian miliki, wala banun, tidak pula anak yang kalian miliki, tidak akan bisa memberikan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang penuh keselamatan. Kata Imam Ibnu Qayyim, qalbun salim huwal qalbul ladzi salima minasyubuhati wasyahawat wa minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari penyimpangan, maksiat dan yang lainnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu nanti kami akan letakkan timbangan-timbangan yang penuh dengan keadilan. Pada hari kiamat tidak akan ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Betul-betul adil. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, meskipun sebesar biji sawi, ya, ataina biha, kami datangkan. Wa kafa bina hasibin, ya, cukuplah kami ini adalah sebagai penghisapnya. Sebesar apapun kebaikan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun keburukan kita, semuanya kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, sebagian mereka mengatakan mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa ini? Buku apa ini? Buku catatan yang bagaimana? Tidaklah ada yang dosa besar, dosa kecil, amalan besar, amalan kecil, illa ahsaha, melainkan semuanya dihitung. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Mereka mendapati apa yang dulu mereka kerjakan, semuanya ada semua. Wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya tadi. Semuanya detail akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzurani ila suwaril khali'ah wa ma yuthirul fitnah li'annahuma yakhafanillah. Mereka berdua tidak akan melihat kepada gambar-gambar yang porno serta segala sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, dikarenakan keduanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajulu la yadhlim al-mar'ah wa la yahdhamuha huquqaha li'annahu yabtaghi thawaballahi wa yakhaf iqabahu. Seorang suami dia tidak akan menzalimi istrinya dan juga tidak akan memutus atau menghalangi dia tadi dari hak-hak istrinya, li'annahu yabtaghi thawaballahi wa yakhaf iqabahu, dikarenakan sang suami yang penuh dengan iman dan akidah tadi betul-betul mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap hukumannya. Wal mar'atu qa'imatun biwajibiha wa mas'uliyatiha bikulli ihtiramin wa sururin. Seorang wanita akan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan tanggung jawabnya dengan penuh penghormatan dan kebahagiaan, dengan penuh kemuliaan dan kebahagiaan. Li'anna indaha aqidatan taj'aluha harisatan ala ridha rabbiha wal inqiyad li amrihi. Dikarenakan pada sang istri tadi terdapat akidah yang menjadikan dia untuk semangat mencari ridha Rabbnya dan tunduk terhadap perintah Rabbnya. Wa huwal qail subhanahu wa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala istimewakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dengan sebab laki-laki lebih istimewa dibandingkan kaum wanita. Laisa dzakaru kal unsa. Kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Imra'atu Imran, laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga dengan sebab dikarenakan mereka para lelaki telah menginfakkan, memberikan nafkah kepada istrinya dari harta yang Allah SWT berikan kepada mereka. Dari sini juga bahwasannya laki-laki itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Wal aqidah bisifatin amatin tuhawwilul usara ila usarin mutamasikatin mutma'innatin taqiyatin muhazzabatin mukhbitatin. Masya Allah. Kata Syekh Ummu Abdillah, akidah dengan sifat yang umum, ya, itu bisa mengubah suatu keluarga dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Keluarga yang mutamasikah, yang solid, ya, solidaritasnya kuat, mutamasikah.
Itu tadi, kalau akidah yang bagus akan menimbulkan rumah tangga yang solid, kuat, mutmainnah, dan juga keluarga rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, taqiyah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, muhadzabah, terdidik, ya, mukhbitah, serta penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau keluarga tadi didasari akidah yang bagus. Al-aqidatus sahihah tukhriju jilan salihan sa'idan baron biwalidayhi. Serta akidah yang sahihah, akidah yang benar akan mengeluarkan generasi yang saleh, generasi yang bahagia, generasi yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu juga, ya. Kalau orang tuanya bagus akidahnya, maka akan muncul anak-anak yang bagus pula. Namun kalau orang tuanya orang tua berandalan, ya, penuh dengan maksiat, penuh dengan syirik, penuh dengan kekufuran, anaknya akan tumbuh muncul di atas kesyirikan dan kekufuran pula. Fama ajmalaha min hayatin hinama takunul usratu bi jami'i afradiha min zaujin wa zaujatin wa abna'in wa aqarib ala aqidatin sahihatin wa adabin islamiyatin. Masya Allah, kata Syekh Ummu Abdillah, fama ajmalaha min haya. Alangkah indahnya kehidupan seorang wanita, kehidupan suatu keluarga, tatkala rumah tangga itu dengan seluruh person-person dalam rumah tangga tadi, baik suami, baik istri, anak, kerabat, tatkala ala aqidatin sahihatin wa adabin islamiyah, berada di atas akidah yang benar serta adab-adab Islamiyah. Inilah dampak baik, dampak positif kalau seorang wanita muslimah berada pada akhlak yang baik, berada pada akidah yang benar, pada tauhid yang lurus, maka akan muncul generasi-generasi yang baik pula. Bibit yang baik akan muncul dari pohon yang baik juga. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita cukupkan kajian kita siang hari ini sampai di sini. As'alullah azza wa jalla ayyurzuqani wa iyyakunna as-sa'adah wa ayyuthabbitana ala dinihi hatta nalqah. Kata Syekh Ummu Abdillah, aku memohon kepada Allah azza wa jalla agar Allah azza wa jalla memberikan rezeki kepadaku dan kepada kalian berupa kebahagiaan serta mengokohkan kami di atas agamanya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun besok siang insyaallah kita masuk pada risalah yang ketiga dari silsilah Sa'adatil Mar'a al-Muslimah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.